Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Seluruh mahasiswa BPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 batch 1 yang saya banggakan, khususnya mapel akidah akhlak. Sambil menunggu LMS lancar yang sekarang masih dalam perbaikan oleh tim Panitia Nasional Pusat, saya coba membacakan semua modul profesional untuk mapel akidah akhlak tanpa saya mengulas sedikit pun, biar nanti teman-teman mahasiswa yang mengambil kesimpulan sendiri terkait seluruh materi di modul profesional ini. Hal ini saya lakukan agar tidak ada yang salah persepsi tentang isi materi ini, dan kita semua sama-sama diberikan kelulusan yang memuaskan sehingga mendapatkan sertifikat pendidik dan mampu mengemban amanat keguruan ini dengan baik dan melahirkan generasi-generasi bangsa yang berkualitas. Nah, baik seluruh mahasiswa BPG, mari kita langsung saja membacakan topik 1, yaitu tentang akidah Islam. Topik 1, akidah Islam. A. Definisi akidah Islam. Akidah secara bahasa diambil dari kata al-aqdu yang merupakan bentuk infinitif atau masdar dari kata aqadah yaqidu yang berarti mengikat sesuatu. Akidah merupakan amalun qalbiyun atau keyakinan dalam hati tentang sesuatu dan dia membenarkan hal tersebut. Akidah mengikat hati seseorang dengan yang diyakininya sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang ada, yang wajib disembah, yang merupakan pencipta dan pengatur alam semesta beserta isinya, dan tanpa ada keraguan sedikit pun. Sedangkan menurut istilah akidah adalah sesuatu yang pertama kali harus diimani dengan yakin oleh seorang mukmin, dengan keyakinan yang pasti, ridho dan menerima sepenuh hati, serta merasa tenang dengan keyakinannya tersebut. Atau secara sederhana, akidah Islam adalah iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, hari akhir, serta qada dan qadar, yang kemudian dikenal dengan rukun iman. Akidah sebagai pokok keyakinan yang harus diyakini oleh setiap muslim merupakan hal pertama yang harus diteguhkan dalam hati. Keimanan yang kokoh terhadap akidah ini menjadi fondasi utama dalam menjalankan seluruh aspek kehidupan beragama seorang muslim. Akidah yang benar tidak hanya mempengaruhi ibadah yang dilakukan, tetapi juga menjadi landasan yang menentukan sahnya segala amalan yang dilakukan. Tanpa akidah yang benar, segala bentuk ibadah dan perbuatan seorang muslim akan kehilangan makna dan tidak dapat diterima oleh Allah SWT. Oleh karena itu, menjaga keaslian akidah dan memastikan bahwa segala bentuk praktek agama sejalan dengan ajaran yang benar menjadi kewajiban utama setiap muslim. Akidah dalam Islam adalah pokok ajaran atau kepercayaan dasar yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Akidah bukan hanya sekedar teori atau pemahaman, tetapi juga mencakup keyakinan hati yang menjadi dasar untuk seluruh amal ibadah dan perilaku seorang muslim. Akidah ini berfungsi sebagai pedoman hidup yang memberi arah dalam hubungan seorang hamba dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan seluruh penciptaannya. B. Konsep dan teori akidah Islam. 1. Peta konsep akidah Islam. Akidah Islam meliputi tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, sifat-sifat Allah, sifat yang wajib, sifat yang jaiz, sifat yang mustahil, malaikat, utusan Allah yang patuh dan tunduk mengemban seluruh amanat, kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, Rasulullah, manusia pilihan Allah, hari akhir, hari di mana manusia dibangkitkan dari kuburnya untuk dilakukan perhitungan amalnya dan diberikan balasan perbuatannya,
qada dan qadar. Percaya sepenuh hati bahwa semua kejadian yang ada di dunia ini merupakan takdir atau ketentuan Allah. 2. Konsep akidah Islam. Konsep akidah Islam meliputi pembahasan tentang tauhid dan iman kepada sifat-sifat Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk. A. Tauhid berarti mengesahkan. Tauhid terbagi menjadi dua, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. B. Sifat-sifat Allah adalah sifat wajib bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah, dan sifat-sifat mustahil bagi Allah yang harus dibuktikan. C. Malaikat berarti utusan Allah yang dengan patuh dan tunduk mengemban semua amanat Allah yang diberikan kepadanya. D. Kitab-kitab Allah yang dimaksud dalam pembahasan iman kepada kitab Allah adalah yang diturunkan Allah kepada para nabinya. Adapun kitab yang dimaksud adalah kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Iman kepada Rasulullah artinya kita wajib percaya bahwa utusan Allah itu ada dan mereka semua adalah manusia pilihan Allah. Para Rasul tersebut membawa pesan-pesan kebenaran dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. F. Hari akhir yang dimaksud adalah hari kiamat, hari di mana manusia dibangkitkan dari kuburnya untuk dilakukan perhitungan amalnya dan diberikan balasan perbuatannya. Jika perbuatannya baik dibalas baik atau pahala, jika perbuatannya jelek dibalas jelek atau dosa dan siksa. Yang selanjutnya dari perhitungan amal tadi ditentukan balasannya apakah surga atau neraka. G. Qada dan qadar artinya mempercayai sepenuh hati bahwa semua kejadian yang ada di dunia ini merupakan takdir atau ketentuan Allah. 3. Teori terkait akidah Islam. A. Tauhid. Tauhid adalah keyakinan bahwa Allah itu satu dan tiada sekutu baginya. Adapun dalil tentang tauhid, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Terjemahannya, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 ayat 163. B. Sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah adalah atribut-atribut yang melekat pada Allah SWT yang membedakannya dengan segala ciptaan. Sifat-sifat ini tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Namun kita sebagai hamba wajib meyakini dan mengenalinya. C. Malaikat Allah. Kata malaikat berasal dari kata malak. Bentuk jamaknya adalah malaikat. Kata malak memiliki arti risalah atau mengemban amanat. Dari makna tersebut, malaikat berarti utusan Allah yang dengan patuh dan tunduk mengemban semua amanat Allah yang diberikan kepadanya. Malaikat termasuk makhluk Allah yang bersifat gaib, yang tercipta dari substansi cahaya dan ruh yang berfungsi dan bertugas sebagai perantara antara Tuhan dan alam nyata. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam banyak memuat ayat yang menjelaskan tentang keberadaan dan peran malaikat. Salah satu di antaranya adalah surat Al-Anbiya ayat 19-20. Walahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Artinya, dan miliknya lah siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. D. Kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada para nabinya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab ini berisi ajaran-ajaran tentang tauhid atau keesaan Allah, akidah, syariah, dan kisah-kisah para nabi terdahulu. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menegaskan tentang keberadaan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya.
Salah satu di antaranya surat Al-Baqarah ayat 4. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Terjemahannya, Dia telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan hak, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan sebagai penjelas tentang kitab-kitab itu, dan Dia telah menurunkan Taurat dan Injil. Rasul Allah. Rasul adalah seorang manusia pilihan yang diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Mereka memiliki tugas mulia untuk membimbing manusia ke jalan yang benar dan mengajarkan ajaran-ajaran Allah. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menegaskan tentang Rasulullah. Salah satu di antaranya surat An-Nisa ayat 165. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusuli wa kana Allahu 'azizan hakima. Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul dari Allah dengan membawa kebenaran, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya agar kamu memperoleh rahmat. Hari akhir. Hari akhir dalam Islam merujuk pada kehidupan setelah kematian, di mana seluruh umat manusia akan dibangkitkan kembali untuk menerima balasan atas segala amal perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Hari akhir mencakup beberapa peristiwa penting, di antaranya 1. Kebangkitan. Semua makhluk yang telah meninggal akan dibangkitkan kembali dari kubur mereka untuk menghadapi hari perhitungan. 2. Hisab atau perhitungan amal. Setiap amal perbuatan manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, akan diperhitungkan oleh Allah untuk menentukan nasib seseorang di akhirat. 3. Mizan atau timbangan. Amal baik dan buruk akan ditimbang untuk menentukan apakah seseorang berhak masuk surga atau neraka. 4. Jalan menuju surga atau neraka setelah dihisab. Setiap individu akan dibimbing ke tempat yang sesuai dengan nasibnya, surga bagi yang beriman dan beramal baik, atau neraka bagi yang durhaka. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menegaskan tentang peristiwa hari akhir. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 6-8. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Terjemahannya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, agar diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Qada dan qadar. Qada, pelaksanaan atau realisasi dari ketetapan tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Contoh, terjadinya peristiwa tertentu dalam kehidupan seseorang sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan. Qadar, ketetapan Allah sejak zaman azali atau sebelum penciptaan, mengenai segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta. Contoh, Allah telah menetapkan usia, rezeki, dan jalan hidup seseorang sejak awal penciptaan. Qada dan qadar adalah konsep penting dalam Islam yang terkait dengan keyakinan kepada takdir. Keduanya merupakan bagian dari rukun iman benar, yaitu percaya kepada takdir baik dan buruk. Qada dan qadar mengajarkan keseimbangan antara usaha manusia dan tawakal kepada Allah. Keyakinan kepada takdir mendorong umat Islam untuk selalu optimis, bersyukur, dan sabar dalam menghadapi segala situasi dalam hidup. Adapun dalil dalam Al-Quran tentang qada dan qadar, yakni surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut qadar atau takdir.
4. Penelitian yang relevan terkait akidah Islam. A. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Hashimi tahun 2020 tentang akidah dan pembentukan identitas keagamaan di kalangan pemuda muslim menunjukkan bahwa generasi muda yang memiliki pemahaman yang kuat tentang akidah Islam cenderung lebih mampu mempertahankan identitas Islam mereka di tengah pengaruh budaya luar yang semakin kuat. B. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda tahun 2019 tentang akidah Islam dan toleransi antar umat beragama menemukan bahwa pemahaman yang mendalam tentang akidah Islam, khususnya konsep toleransi dalam Islam, dapat meminimalisir konflik antar umat beragama dan mendorong sikap saling menghormati di masyarakat yang plural. C. Penelitian oleh Asmawi tahun 2017 tentang akidah Islam dan perilaku sosial dalam masyarakat menemukan bahwa individu yang memiliki keyakinan kuat terhadap akidah Islam lebih cenderung untuk terlibat dalam aktivitas sosial yang positif, seperti membantu orang lain, berperilaku adil, dan berkontribusi dalam memecahkan masalah sosial. D. Penelitian oleh Imran 2016 berjudul Akidah Islam dan Radikalisasi, Perspektif Moderasi Islam menemukan bahwa pendekatan yang moderat terhadap akidah yang menekankan prinsip-prinsip toleransi, perdamaian, dan saling menghormati dapat menjadi benteng dalam mencegah radikalisasi. 5. Praktik baik implementasi akidah Islam. A. Menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hamdulillah, rutin melaksanakan ibadah seperti sholat, zikir, dan membaca Al-Quran menjaga hubungan yang erat dengan Allah. B. Menjalin hubungan baik dengan sesama hadirin nas. C. Menjaga silaturahmi, membantu orang lain, dan berkontribusi dalam kegiatan sosial. D. Menghindari konflik dan menyelesaikan perbedaan dengan cara damai. E. Menerapkan kejujuran dan amanah dalam setiap aspek kehidupan, baik itu bekerja, berdagang, maupun berinteraksi sosial. Akidah mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab sebagai wujud ketaatan kepada Allah. F. Beramal dengan ikhlas. Setiap perbuatan dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah, bukan untuk pamer atau pujian dari manusia. D. Mengelola ujian dengan sabar dan syukur, serta mengajarkan untuk bersabar dalam menghadapi cobaan dan bersyukur atas nikmat yang diterima. C. Urgensi dan manfaat akidah Islam. 1. Urgensi akidah Islam. A. Sebagai pedoman hidup. Akidah menjadi acuan dalam menentukan tindakan yang benar dan salah berdasarkan ajaran Islam. Hal ini membantu individu menjalani kehidupan dengan tujuan yang jelas dan berorientasi pada kebaikan dunia serta akhirat. B. Pemersatu umat. Akidah Islam mengajarkan kesatuan umat manusia di bawah keimanan kepada Allah SWT. Ini menciptakan solidaritas dan kebersamaan antar individu dalam masyarakat, terlepas dari perbedaan etnis, budaya, atau bahasa. C. Penjaga harmoni sosial. Keyakinan terhadap nilai-nilai Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan mendorong masyarakat untuk hidup rukun dan damai, akibat mengarahkan umat untuk menghindari permusuhan dan menjaga hubungan baik sesama. D. Penguat tanggung jawab sosial. Dalam Islam, setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Akidah menanamkan rasa tanggung jawab ini dengan mengajarkan pentingnya menegakkan kebenaran, membantu yang lemah, dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan. 2. Manfaat akidah Islam dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. A. Membangun solidaritas dan kepedulian. Akidah Islam mendorong setiap muslim untuk peduli terhadap sesama, misalnya melalui perintah zakat, sedekah, dan infak. Ini menciptakan rasa solidaritas dalam membantu orang yang membutuhkan. B. Meningkatkan kepercayaan dalam interaksi sosial. Akibat mengajarkan kejujuran, integritas, dan amanah. Hal ini memperkuat hubungan sosial yang didasari oleh kepercayaan dan saling menghormati. C. Mendorong perilaku etis dan bermoral. Akidah membentuk pribadi yang berakhlak mulia sehingga masyarakat terhindar dari perilaku destruktif seperti korupsi, kebohongan, dan ketidakadilan. D. Menciptakan kehidupan yang harmonis dengan mengamalkan ajaran Islam seperti saling memaafkan,
menghormati hak orang lain, dan menjauhi konflik. Masyarakat dapat hidup dalam harmoni yang berkesinambungan. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial. Akidah mendorong masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan seperti gotong royong, kebersamaan, dan kesetaraan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat. Mencegah konflik dan kerusakan sosial. Akidah mengajarkan untuk menghindari prasangka buruk, iri hati, dan dendam. Hal ini mengurangi potensi konflik dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Contoh penerapan akidah Islam dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Akidah Islam mengajarkan kita untuk melihat seluruh manusia sebagai saudara sebangsa dan seagama, meski berbeda suku, ras, atau warna kulit. Berikut beberapa contoh penerapannya. Toleransi dan kerukunan. Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dalam suasana yang harmonis. Toleransi dan saling menghormati menjadi kunci utama dalam membangun kerukunan umat. Keadilan. Islam mengajarkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum. Solidaritas. Spirit solidaritas sangat tinggi dalam Islam. Saling membantu dan berbagi dengan sesama merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Musyawarah. Dalam mengambil keputusan, Islam menganjurkan untuk selalu bermusyawarah. Hal ini menunjukkan pentingnya menghargai pendapat orang lain dan mencari solusi bersama. Amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Dalam konteks sosial, amanah tercermin dalam kepemimpinan yang jujur dan bertanggung jawab. Prosedur implementasi akidah Islam. 1. Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Implementasi tauhid uluhiyah atau penyatuan Tuhan dalam beribadah, dan tauhid rububiyah atau penyatuan Tuhan dalam hal pengaturan alam semesta adalah dua pokok ajaran tauhid yang sangat penting dalam Islam. Masing-masing tauhid ini memiliki langkah-langkah implementasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap muslim. Berikut adalah penjelasan tentang langkah-langkah implementasi kedua jenis tauhid tersebut. Prosedur implementasi tauhid uluhiyah atau penyatuan Tuhan dalam ibadah. Tauhid uluhiyah mengajarkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan ibadah. Semua bentuk ibadah baik yang bersifat spiritual seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, maupun yang bersifat non-ritual seperti doa, zikir, dan segala bentuk pengabdian harus ditujukan hanya kepada Allah. Berikut adalah prosedur untuk mengimplementasikan tauhid uluhiyah. 1. Meningkatkan kualitas ibadah. 2. Menghindari penyembahan selain Allah. 3. Meningkatkan pengamalan doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. 4. Mendidik diri dan keluarga untuk menyembah Allah secara benar. Prosedur implementasi tauhid rububiyah atau penyatuan Tuhan dalam pengaturan alam semesta. 1. Meyakini dan menghargai kekuasaan Allah dalam penciptaan alam. 2. Menerima ketentuan takdir Allah. 3. Bersyukur atas nikmat Allah dan menggunakan nikmat dengan baik. 4. Mengakui dan meyakini bahwa hanya Allah yang mengatur kehidupan dan kematian. 5. Bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan. 2. Sifat-sifat Allah. Implementasi sifat-sifat Allah dalam kehidupan seorang muslim adalah hal yang sangat penting untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memahami hakikat hubungan antara hamba dan penciptanya. Sifat-sifat Allah tidak hanya harus diyakini, tetapi juga diimplementasikan dalam perilaku dan pemahaman sehari-hari. Dalam Islam terdapat banyak sifat Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis, dan setiap sifat tersebut memiliki makna yang mendalam yang perlu diterjemahkan dalam tindakan dan sikap hidup. Berikut adalah beberapa prosedur untuk mengimplementasikan sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. A. Mengenali dan merenungkan sifat-sifat Allah. B. Menginternalisasi sifat-sifat Allah dalam diri. C. Beribadah dengan mengingat sifat-sifat Allah.
D. Memahami dan menerima takdir dengan sifat Allah yang maha mengetahui. E. Mengedepankan sifat-sifat Allah dalam interaksi sosial. F. Berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah. 3. Malaikat. Implementasi keyakinan terhadap malaikat Allah adalah bagian penting dari akidah Islam. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak tampak oleh manusia dan memiliki tugas yang spesifik seperti menyampaikan wahyu, mencatat amal perbuatan, dan menjalankan perintah Allah lainnya. Keimanan kepada malaikat adalah salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Prosedur implementasi keyakinan terhadap malaikat dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana mengintegrasikan pemahaman tentang malaikat dengan tindakan dan perilaku kita. Berikut adalah beberapa langkah atau prosedur untuk mengimplementasikan keimanan kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. A. Meyakini tugas malaikat dan mengingat tugas-tugas mereka. B. Menjaga akhlak yang baik dengan mengingat malaikat. C. Meningkatkan ketaatan dengan mengingat malaikat sebagai pengawas. Dan D. Memperbanyak doa kepada Allah, memohon perlindungan dari malaikat. E. Menggunakan perenungan tentang malaikat untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. F. Menghormati malaikat sebagai makhluk Allah. G. Meneladani kepatuhan malaikat kepada Allah. 4. Kitab-kitab Allah. Implementasi keyakinan terhadap kitab-kitab Allah adalah bagian yang sangat penting dalam keimanan seorang muslim. Dalam Islam, Allah menurunkan wahyunya melalui kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah yang diyakini oleh umat Islam terdiri dari Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran sebagai wahyu terakhir dan paling sempurna. Untuk mengimplementasikan keyakinan terhadap kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim perlu memahami dan menjalankan ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut serta menjadikannya pedoman hidup. A. Meyakini dan menghormati kitab-kitab Allah. D. Menghormati dan mengamalkan ajaran Al-Quran. D. Mengimplementasikan ajaran kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, meskipun kitab-kitab sebelumnya telah mengalami perubahan. Seorang muslim telah diharuskan untuk menghormati dan memetik pelajaran dari wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Al-Quran mengajarkan bahwa semua nabi dan rasul, baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, membawa wahyu dari Allah. D. Mengajarkan kitab-kitab Allah kepada generasi berikutnya. E. Menggunakan Al-Quran sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. F. Berdoa untuk memahami kitab-kitab Allah dengan benar. 5. Hari akhir. Implementasi keyakinan terhadap hari akhir, hari kiamat adalah salah satu aspek fundamental dalam akidah Islam. Keyakinan ini tidak hanya tentang mempercayai bahwa kehidupan setelah mati ada, tetapi juga harus menginspirasi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hari akhir adalah saat di mana setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan setiap orang akan menerima balasan sesuai dengan amalnya, baik itu surga dan neraka. A. Meyakini dan memahami hakikat hari akhir. B. Meningkatkan kesadaran akan akhirat dalam kehidupan sehari-hari. C. Berdoa dan memohon ampunan. D. Meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah. E. Mempersiapkan diri untuk hari akhir dengan mengingat kematian. F. Mengajarkan keyakinan terhadap hari akhir dan generasi muda. 6. Qadar dan qadar. Implementasi keyakinan terhadap qadar dan qadar adalah salah satu aspek penting dalam akidah yang berkaitan dengan takdir atau ketentuan Allah terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik yang baik maupun yang buruk. Keyakinan terhadap qadar dan qadar mengharuskan seorang muslim untuk menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik itu dalam hidup kita maupun di dunia ini, sudah ditentukan oleh Allah dan ada hikmahnya. Berikut adalah beberapa prosedur implementasi keyakinan terhadap qadar dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. A. Meyakini dan memahami konsep qadar dan qadar.
B. Menghadapi ujian dan musibah dengan kesabaran. C. Meningkatkan keikhlasan dalam berusaha dan bertawakal. D. Menjaga kehidupan dengan syukur dan tawakal. E. Memperbaiki diri dan berdoa untuk takdir yang baik. F. Mengajarkan keyakinan terhadap qada dan qadar kepada keluarga dan generasi. E. Kontekstualisasi atau sesuai dengan kearifan lokal. Kontekstualisasi akidah Islam sesuai dengan kearifan lokal adalah suatu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip akidah Islam dengan cara yang relevan dan sensitif terhadap nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang ada di suatu daerah atau komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara ajaran agama Islam yang universal dengan kondisi sosial, budaya, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat tertentu, tanpa mengurangi esensi dan kemurnian ajaran Islam itu sendiri. F. Metakognisi akidah Islam. Lesson learned. A. Pentingnya iman sebagai landasan hidup. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi fondasi yang kokoh untuk menghadapi kehidupan. Dengan iman, seseorang memiliki keinginan dan tujuan yang jelas. B. Kesadaran akan kehidupan akhirat. Akidah mengajarkan bahwa dunia ini sementara dan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Hal ini mendorong manusia untuk fokus pada kebaikan dan persiapan menghadapi kehidupan setelah kematian. C. Nilai kesatuan umat manusia. Akidah Islam menanamkan nilai persaudaraan universal atau ukhuwah Islamiyah, mengajarkan bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah yang harus saling menghormati. D. Keberanian dan keteguhan dalam kebenaran. Keimanan yang kuat memberikan keberanian untuk menegakkan kebenaran meskipun menghadapi rintangan dan tantangan. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Islam mengajarkan untuk tidak meninggalkan urusan dunia, tetapi tetap menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. 2. Hikmah mempelajari akidah Islam. A. Ketenangan jiwa. B. Penguatan karakter positif. C. Kehidupan yang bermakna. D. Harmoni sosial. E. Kesadaran akan tanggung jawab. F. Menjadi agen perubahan positif. 3. Refleksi. Refleksi akidah Islam merujuk pada proses pemikiran dan introspeksi dan memahami serta menerapkan prinsip-prinsip dasar akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Akidah Islam mencakup pokok-pokok ajaran utama dalam Islam seperti keesaan Allah, tauhid, kenabian, hari kiamat, malaikat, kitab-kitab Allah, dan takdir, qada dan qadar. Refleksi akidah Islam bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara keyakinan, keimanan, dan praktek hidup seorang Muslim. Berikut adalah beberapa poin penting terkait refleksi akidah Islam. A. Refleksi terhadap tauhid keesaan Allah. B. Refleksi terhadap malaikat. C. Refleksi terhadap kitab-kitab Allah. D. Refleksi terhadap Rasul-Rasul Allah. E. Refleksi terhadap hari akhir. F. Refleksi terhadap takdir, qada dan qadar. G. Kesimpulan. Akidah Islam adalah inti keimanan seorang Muslim yang terdiri dari 6 iman. Elemen-elemen ini merupakan fondasi keyakinan yang harus diyakini secara total dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penegasan terhadap elemen-elemen ini penting untuk memperkuat keimanan dan memastikan keselarasan antara keyakinan dan tindakan. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah atau tauhid. A. Penegasan. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Adil. B. Praktek. Menjaga keikhlasan dalam ibadah seperti sholat, puasa, dan sedekah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iman kepada malaikat. Keyakinan bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya untuk menjalankan tugas-tugas tertentu
A. Penegasan malaikat tidak memiliki sifat manusiawi seperti makan, tidur, atau maksiat, dan mereka sepenuhnya tunduk kepada Allah. B. Praktek berusaha mencerminkan ketundukan kepada Allah seperti malaikat, misalnya dengan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah, keyakinan bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk hidup manusia. A. Penegasan Al-Quran adalah kitab terakhir yang melengkapi wahyu sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. B. Praktek membaca, memahami, dan mengamalkan agama Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, keyakinan bahwa Allah mengutus Rasul sebagai pembimbing umat manusia. A. Penegasan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir, penutup dari seluruh Nabi dan Rasul. Praktik meneladani akhlak dan ajaran Nabi Muhammad SAW seperti berlaku jujur, amanah, dan penuh kasih sayang. 5. Iman kepada hari akhir, keyakinan bahwa kehidupan dunia akan berakhir dan semua manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. A. Penegasan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan amal manusia di dunia akan menentukan nasibnya di sana. Praktek memperbanyak amal kebaikan, menjauhi dosa, dan selalu mengingat bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan. Iman kepada qada dan qadar, keyakinan bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah dengan hikmahnya. A. Penegasan takdir Allah meliputi yang baik dan yang buruk, dan manusia tetap diberi kebebasan untuk berusaha. B. Praktek bersabar dalam menghadapi musibah, bersyukur atas nikmat, dan tetap berikhtiar sambil bertawakal kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.